Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di anime Boruto Naruto Next Generation. Bocoran atau spoiler Boruto episode 207 yang akan ditayangkan minggu depan ya. Jadi ini manga Boruto chapter 41 dengan judul Tim 7 Baru. Oke, kita lihat teman-teman. Langsung ke ceritanya ya. Berawal dari gambar buruk, kabut kegelapan yang ada padanya. Jika kau menyentuhnya, perlahan kau akan kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kita tak bisa mendekatinya sampai kita melakukan sesuatu pada kabutnya terlebih dahulu. Ditambah, meskipun ada jarak, kita bisa masih merasakan efek dari kabutnya. Faktanya, bertambah semakin buruk dan buruk, kata Kawaki. Aku melihatnya merapal sebuah tanda. Sepertinya itu sejenis ninjutsu. Tapi, kata Sarada, karma tidak bisa menyerap kabut itu meskipun asam dari jurus lava sebelumnya bukan menjadi masalah, timpal Boruto. Itu karena karma hanya dapat menyerap energi seperti cakra. Ia tak bisa menyerap secara fisik, jelas Kawaki. Aku tak tahu apakah serangannya adalah sebuah jurus atau bukan. Kabut gelap itu merupakan zat fisik. Aku bisa mengatakannya dengan menyentuhnya menggunakan karma. Tak ada kesalahan, lanjut Kawaki. Boruto pun sempat berpikir. Aku masih tidak mengerti, ujarnya. Belum? Tanya Kawaki. Baiklah, contohnya karma dapat menyerap jurus air yang diciptakan dengan cakra. Tapi bukanlah sebuah jurus yang menggunakan air secara fisik yang sudah ada sebelumnya di sungai dan laut. Begitulah cara kerjanya. Kawaki pun menjelaskan. Benarkah? Kukira ia dapat menyerap semua jenis jurus, ujar Boruto. Energi bisa diserap tapi tidak dengan hal fisik. Jadi itu batasan karma ya? Tanya Sarada. Ya, kau tidak bisa menggunakan karma untuk mengatasi kabut karena itu adalah benda fisik. Kita harus cari jalan lain, kata Kawaki. Sarada, tiba-tiba Mitsuki memanggil Sarada. Untuk berjaga-jaga, aku menjebak beberapa kabut hitam itu di dalam tubuh ularku, meskipun hanya sedikit, lanjut Mitsuki. Apa? Kau serius? Tanya Kawaki sedikit kaget. Aku ingin kau menemukan sifat aslinya. Kau harus bisa konsentrasikan semua fokusmu hingga matamu berperan sebagai sebuah mikroskop. Sharinganmu bisa melakukannya, kata Mitsuki. Sarada pun sempat berpikir sebentar. Aku paham, jawab Boruto. Aku hanya punya sedikit kabut. Mungkin kabutnya akan menyebar begitu menyentuh udara saat aku melepaskannya. Kita harus dapat melakukannya sekali saja. Apa kau siap? Tanya Mitsuki. Itu terlalu banyak tekanan, tapi baiklah, ayo lakukan. Sarada pun menjawab. Kau satu-satunya yang belum melakukan kontak dengannya. Berhati-hatilah agar tidak menghirup maupun menyentuhnya, pesan Mitsuki. Dan sang ular pun mulai membuka mulutnya untuk mengeluarkan virus. Dan dengan siap, Sarada pun mulai mengaktifkan Sharingannya.
Saringan, ujarnya. Sarada pun menelitinya, melihat baik-baik. Dan itu, kata Sarada. Kawaki pun menoleh. Bagaimana Sarada? Kau menemukan sesuatu? Tanya Boruto. Ya, aku melihatnya dengan jelas identitasnya, jawab Sarada. Mereka adalah virus, lanjut Sarada. Virus? Tanya Boruto. Yup, kau mungkin terpapar dan terinfeksi, jadi kau sakit dengan suatu penyakit, kata Sarada. Sebuah penyakit? Tanya Boruto. Virus? Hah, sial. Tak heran karma tidak dapat menyerapnya, timpal Kawaki. Sosok kupikir akan menjadi sesuatu seperti itu. Mitsuki pun ikut berbicara. Hah? Aku mengira berasal dari sebuah simptom. Aku nggak yakin sebelumnya, tapi sekarang kita tahu, lanjut Mitsuki. Perpindahan satu cakra adalah satu hal, tapi aku tidak bisa berpikir jurus apapun untuk membuat sebuah virus nyata. Karena itu pastilah dia menggunakan. Mitsuki pun melanjutkan. Benar, alat ninja medis, Sarada pun menjawab. Ah, jangan lagi mainan favorit mereka, timpal Boruto kesal. Lalu apa sekarang? Jadi isi dari kabut itu diciptakan melalui alat medis ninja. Tapi hal itu tidak merubah fakta bahwa kita tetap tidak bisa mendekatinya, kata Kawaki. Jangan khawatir. Aku punya sebuah ide sejak kita tahu musuh kita menggunakan sebuah virus. Tiba-tiba Mitsuki pun berkata. Apa? Kata Kawaki kaget. Tapi sebelum itu kita butuh pemimpin yang dapat membuat kita bersatu sebagai sebuah pasukan. Apa kau tak setuju? Mitsuki pun melanjutkan. Pemimpin? Tanya Boruto. Faktanya, jika Sarada tidak membuat panggilan untuk mundur, kita pasti sudah tewas. Dan siapa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, kata Mitsuki. Maaf ya teman-teman, ada tahu bulat lewat itu. Keras banget suaranya. Kita semua harus mematuhi perintah komandan dalam keadaan darurat tanpa berdebat. Keputusannya Kapten Sarada. Mitsuki pun langsung memutuskannya. Sarada pun kaget. Aku? Tanyanya. Kenapa harus Sarada yang jadi pemimpinnya? Timpal Boruto sedikit protes. Karena sudah pasti kau tidak akan cocok Boruto, kata Kawaki. Pada akhirnya aku sedang baik hati, terutama jika berkaitan dengan kesempatan kita menang, kata Kawaki. Dah, baiklah. Kita tidak punya waktu untuk berdebat. Aku akan menjalankannya, kata Boruto kesal. Berarti sudah diputuskan. Kami dalam genggamanmu, Kapten Sarada, kata Mitsuki. Sebelumnya memang ada kelompok yang bagus, walaupun tak sebagus Tuan Hokage, jawaban Sarada. Beralih di mana Boru berada. Tiba-tiba Sarada muncul. Uchiha Sarada, kau menghadapiku sendirian? Tanya Boru. Hehe, mana yang lain? Apakah kabutnya sudah menyebar ke tulang mereka dan membuat mereka lumpuh? Lanjutnya. Alat medis ninja yang menyebarkan virus. Benar kan? Kamu sudah mengetahui trikmu, jawab Sarada. Oh, aku sangat tersanjung. Lalu kenapa? Apa yang akan kau lakukan dengannya? Tanya Boru. Mari kita lihat. Apa yang kau pikir dapat kami lakukan? Jawab Sarada. Ingin kuberikan jawaban? Sebuah jurus untuk melawannya? Tanya Boru. Tidak ada, ujar Boru sambil melompat menyerang ke arah Sarada. Dan dengan cekatan pun Sarada ikut melompat menyerang Boru. Dan mereka pun saling menyerang. Terlihat Sarada menggunakan jurusnya, jurus api ya, menyerang Boru. Tetap menjaga jarak untuk menghindari virus. Maaf, tapi, kata Boru. Bagus, seperti yang kuduga. Dia mungkin sangat kuat, tapi dia tidak terlalu cepat, ujar Sarada dalam hati.
Dan dengan cepat Sarada menyerang Boro berkali-kali menggunakan jurus apinya. Sehingga dengan terpaksa Boro pun membuat pertahanan agar tidak terkena jurus itu. Tiba-tiba Boro menghilang. Aku kehilangan dia, sial, kata Sarada dalam hati. Sarada pun mulai menyadari bahwa Boro mengelilinginya. Dia mengelilingiku. Sarada dapat melihatnya dengan mata Rasengannya. Sial, itu yang dia lakukan, kata Sarada. Hehehe. Boro pun tertawa. Kau sudah dikelilingi oleh virus. Kemana kau akan pergi sekarang? Tanya Boro. Tanpa berpikir panjang, Sarada pun melompat ke atas. Ujarnya. Benar, pilihanmu hanyalah ke atas, ujar Boro tiba-tiba berada di hadapan Sarada. Dengan cepat Boro pun menghantam Sarada. Sarada pun terjungkal, terjatuh. Ujarnya. Hehehe. Boro pun tertawa. Terlihat Sarada kesakitan. Kau mulai kehilangan kendali pada tubuhmu kan? Virus ini bekerja sangat cepat, sudah terlambat untukmu, kata Boro. Boro pun mengangkat Sarada. Kata Sarada. Tiba-tiba terlihat Sarada akan membuat sebuah segel jurus. Tak ada gunanya membuat sebuah tanda terlalu sulit bagimu. Selanjutnya kau akan kaku bahkan untuk dapat menggerakkan jarimu, seperti yang dirasakan ketika temanmu, ujar Boro. Tapi dengan tiba-tiba Sarada pun malah tersenyum sambil berkata, aku tak akan kalah, tidak dari jarak ini, ujar Sarada. Dengan cepat Sarada pun menyerang Boro dengan jurus apinya tepat mengenai wajahnya. Apa? Bagaimana bisa dia bergerak? Kata Boro kaget. Rasakan, teriak Sarada sambil menghantam Boro. Itu terlihat Boro pun terlempar. Dan dengan berteriak Sarada memanggil teman-temannya. Sekarang teman-teman, giliranmu. Terlihat Boruto dan Kawaki pun melompat. Mereka juga, tak mungkin mereka bisa bergerak, ujar Boro dalam hati. Terlihat Boro pun membuat jurus segel lagi. Ayo lakukan Kawaki, teriak Boruto sambil berlari. Yup, kau sialan, ujar Kawaki. Dan terlihat Boruto dan Kawaki pun mengaktifkan karmanya. Dengan cepat Boruto pun menyerang Boro dan mengaktifkan Sharingannya dibantu dengan Kawaki yang membantunya dari belakang. Rasengan, teriak Boruto sambil menyerang Boro. Terlihat Boro pun terkena serangan Rasengan dari Boruto. Ujar Sarada. Terlihat wajah dan setengah bagian sebelah kiri Boro hancur karena terkena serangan Boruto. Karena terkena Rasengan Boruto. Ujar Sarada sedikit lega. Ya, teriak Boruto. Sepertinya berjalan bagus. Tiba-tiba Mitsuki berkata, yup, semua berjalan bagus. Antibody itu, kata Boruto. Tanpa disadari, Boro dengan keadaan tangan sebelah kiri hilang dan tanpa kepala masih bisa berdiri. Boruto pun kaget. Hah? Ujarnya. Kawaki pun menoleh ke arah Boro. Dan dengan cepat tubuh Boro pun pulih seperti semula, lengkap. Sarada pun ikut kaget. Kau bercanda kan? Tanyanya. Gah, kau monster, aku lupa kemampuan regenerasimu. Dan mereka lebih baik dari yang kukira, kata Kawaki kesal. Boro pun berpikir sambil berkata,
antibodinya bekerja. Aku bersumpah aku mendengar Boruto mengatakannya. Tapi tidak mungkin antibodi yang menetralisir virusnya hanya ada di dalam darahku. Bagaimana bisa mereka mendapatkannya? Ujar Boro dalam hati. Tiba-tiba Boro menoleh ke arah Mitsuki. Mitsuki pun menyadarinya. Jadi Mitsuki, dia tidak hanya memasukkan bisa ular padaku, tapi dia juga mengambil darahku, lanjut Boro dalam hati. Tiba-tiba Mitsuki pun menjawab, sepertinya kau sadar. Benar, aku mengambil antibodi dari darahmu, mempelajarinya dan membagikannya ke teman setimku. Mungkin itu pengaruh keluargaku. Aku punya kebiasaan mengumpulkan sesuatu di sekitarku, lanjutnya. Sekarang apa kau merasa siap? Jadi kau tahu seranganku berasal dari virus, tanya Boro. Tidak pada awalnya, tapi jika itu menjadi virus sebenarnya sebagai jurus melawan. Aku menyadari tak ada cara lain selain kau pusatnya. Tak akan memiliki antibodi untuk melawannya, jawab Mitsuki. Bagaimanapun juga, serangan pengecut virusmu itu tak akan bekerja lagi, orang tua. Bersiaplah, teriak Boruto. Aku mendengarkanmu, anak nakal, jawab Boro. Boruto, jangan lemahkan kewaspadaanmu, tetap dalam rencana, teriak Sarada tiba-tiba. Aku tahu, ujar Boruto sambil berlari. Terlihat Kawaki dan Mitsuki pun mencari posisi, dan terlihat mereka berempat mengelilingi Boro. Serangan mendesak, menyerang bersama secara cepat dengan kelompok, kata Boro. Dan tiba-tiba Kawaki pun menoleh ke arah wadah yang berisikan Naruto. Bertahanlah di sana, Tuan Hokage. Aku berjanji akan menyelamatkanmu, tak peduli apapun resikonya, ujar Kawaki dalam hati. Boro pun menoleh ke arah wadah itu juga. Tiba-tiba dengan cepat Boro pun berlari ke arah wadah itu. Dia pergi ke arah ayah, kata Boruto tiba-tiba. Aku tidak mengira virusku akan dinetralisir, tapi kau tetaplah naif, anak nakal. Aku dapat memikirkan banyak cara, kata Boro sambil berlari. Untuk menghancurkan kelompokmu, lanjutnya. Sial, timpal Kawaki kesal. Terlihat Kawaki pun mengejar Boro. Kawaki, teriak Sarada. Oke ya teman-teman, Boruto spoiler atau bocoran Boruto episode 207 atau manga Boruto chapter 41 selesai di sini. Nanti kita lanjutkan di chapter 42 minggu berikutnya ya.